orang tuh cuma mau menyelesaikan sesuatu kalau dia anggap itu sebuah masalah. Ini learnings gue yang mahal banget ya. Padahal cuma kayak gitu learningsnya gitu. Selama sesuatu tidak dia anggap sebagai sebuah masalah, orang tuh gak bakal actively looking for the solution. Ya, jadi itu sesuatu yang iya iyalah banget, tapi entah kenapa di gue secara personal ya, sebelum gue mendapatkan learnings ini sesuatu yang, kenapa sulit sekali. Ya, dan memang kenyataannya ini adalah salah satu problem yang sering kali gue lihat juga ya dalam segala bentuk relationship ya, nggak cuma ngomongin dalam teamwork dalam bisnis ya, berpasangan pula juga ya. Jadi kalau misalnya lu punya pasangan gitu, suami istri lah, pacar lah ya, baik itu dalam keluarga pun, hubungan saudara dan segala macam, ini sesuatu yang terlihat simple tapi ternyata ini bisa jadi salah satu apa ya istilahnya akar permasalahan yang membuat kita pada dasarnya tidak bisa bekerja sama gitu. Gue ngelihat bahwa ketidaksamaan seseorang dalam memandang sesuatu, ya artinya misalnya buat gue ini masalah, buat dia ini nggak masalah gitu. Itu menyebabkan pada dasarnya ketika kita dikelompokkan dalam satu tim dan harus bekerja sama, kita tuh jadi nggak punya misi yang sama gitu ya. Kayak ini tuh sebenarnya kita jalannya kemana sih gitu, nggak ada jalan yang jelas untuk dituju gitu ya. Yang satu mikirnya ke sini, yang satu mikirnya ke situ gitu, karena kita trying to solve different problem gitu. Ya, dan ini penting gitu untuk gue rasa sampaikan di sini ya, karena gue nggak tahu, siapa tahu kalian bisa coba untuk assess ini di dalam relationship apapun yang kalian temukan dalam hidup. Seperti itu ya. Nah, sebagai contoh misalnya nih ya, yang gue sering denger dari curhatan ibu-ibu gitu kan, kayak perihal penggunaan kloset gitu ya. Ya, jadi kalau di rumah, iya biasanya kloset itu kan ya digunakan bersama ya. Kamar mandi itu jarang banget gue ada kamar mandi laki-laki, ada kamar mandi perempuan ya. Ya kalau laki-laki juga gue jarang banget masuk ke rumah orang gitu yang istilahnya dalam kamar mandi ada urinoir sendiri gitu, itu jarang banget ya. Biasanya cuman ada di apa namanya pusat-pusat perbelanjaan gitu ya, mall kayak gitu-gitu. Nah, di sini ya gue ngelihat salah satu penyebab kenapa sih orang tuh susah gitu ya untuk melihat sesuatu sebagai masalah ya yang sama ya, artinya dua orang ini bisa berkalibrasi ya bahwa oke, this is actually a very important problem. Salah satunya ya karena memang perbedaan experience ya yang dirasakan oleh dua orang ini ya. Contoh misalnya kalau di kasus penggunaan kloset tadi gitu, ya perempuan itu kalau menggunakan kloset kan selalu duduk ya. Jadi kalau dia ketemu cover ataupun tutup dari kloset yang kemudian misalnya nggak bersih gitu ya, dia akan ngerasa risih dan it's actually a problem gitu. Karena kita dia duduk gitu, jadi nempelin bokong ke cover kloset gitu ya. Nah, berbeda dengan laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki itu kan ya mungkin bisa dibilang mostly penggunaan kloset itu lebih dengan cara berdiri gitu ya, udah berdiri aja gitu. Jadi kalau paling buang air besar doang gitu kan, tapi kan biasanya frequent usingnya itu lebih ke berdiri ya. Sehingga pada akhirnya karena ada perbedaan penggunaan ini gitu ya, seringkali masalah kloset yang kotor itu menjadi sebuah problem bagi wanita aja gitu ya. Bukan berarti laki-laki gue menjernalisir ya, enggak gitu ya, tapi di sini yang sering gue temuin aja ya berdasarkan pengalaman gue dan curhatan ibu-ibu di sekitar gue gitu ya. Nah, laki-laki ini mungkin ngerasa kalau itu bukan hal yang penting gitu ya. I'm not judging si laki-laki ini juga karena memang ya mungkin dalam keseharian mereka ngerasa kayak kenapa sih pusing amat ngurusin ini gitu, tinggal disiram doang ya kan selesai gitu, kenapa lu bawel dan segala macamnya gitu ya. Dan memang isu higienitas itu juga biasanya lebih deket ke ibu-ibu ya. Gue jarang banget ngeliat laki-laki tuh yang istilahnya sangat punya concern gitu atau menganggap penting masalah yang bisa berkaitan dengan higienitas gitu ya. Dan ya ini happens di circle gue ya, gue nggak tahu atau mungkin gue yang mainnya kurang jauh banget. Ya tapi ya gue cuma ngeliat hal yang I hope ya mungkin ini bisa relate ke teman-teman ya. Tapi intinya begini, gue nggak menyalahkan laki-laki dan perempuan ini ya, tapi ya memang mungkin secara kesehariannya ya, dari apa yang terjadi di dalam pengalaman mereka terhadap apapun yang dianggap masalah misalnya oleh satu pihak, bisa saja totally different gitu ya. Jadi ketika ada perbedaan pengalaman inilah yang kemudian kalau kita nggak mencapai sebuah understanding, itu akan sulit untuk melihat masalah yang sama gitu.
ngomongin understanding ya, understanding ini sesuatu menurut gue adalah currency yang paling mahal dalam sebuah hubungan manusia. Ya, it's very impossible untuk seseorang benar-benar bisa mengetahui dan benar-benar bisa mengenal dan benar-benar bisa memahami seseorang plek ketiplek, itu sangat mustahil ya. Jadi menurut gue understanding itu adalah currency termahal yang bisa diberikan oleh seseorang. Jadi kalau misalnya teman-teman ya istilahnya masih cari pasangan dan segala macam, ketemu orang yang istilahnya dia punya keinginan untuk memahami kalian itu besar ya, menurut gue itu adalah orang yang harus dipertahankan dalam hidup. Ya, dan bahkan itu juga menurut gue penting untuk di level apa namanya, level koridor pekerjaan gitu ya. Jadi kalau misalnya lu punya tim gitu yang salah satu anggotanya, atau mostly kalau bisa semua anggota ya gitu ya, mereka tuh punya rasa keingin apa ya, ingin understand people ya, punya kalau mungkin bahasa yang lebih kompleksnya empati gitu. Jadi mereka pengen berempati terhadap oke ini sebenarnya orang ini merasakan apa ya gitu ya, kenapa dia kok bisa melihat permasalahan ini dengan istilahnya kok dia nggak nganggap ini sebuah masalah gitu ya, emang ada apa, what's the problem gitu. Dan approach-nya dengan penuh apa ya, compassion gitu ya, tanpa judgment, itu menurut gue adalah orang-orang yang harus lu keep dalam hidup ya. Karena ini sangat rare, gue jarang sekali ngeliat orang yang seperti itu ya, punya kedewasaan mental untuk mau melihat dan benar-benar punya understanding yang tinggi gitu ya. Walaupun pada akhirnya ya resultnya itu seringkali tidak mungkin lah seorang tuh benar-benar bisa memahami ya, even udah kenal puluhan tahun sekalipun ya. Gue ngeliat banyak banget juga suami istri ya yang udah kenal puluhan tahun tapi tetap aja ya kalau udah ngomongin soal mengenal secara dalam ternyata tidak gitu ya. Ada banyak hal-hal yang pada dasarnya ya itu tadi ya, jadi kemampuan untuk mau ya respect orang lain gitu, mau understand orang lain ya, itu menurut gue yang akan jadi currency yang paling mahal sih ke depannya ya. Nah jadi makanya solusinya sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan ya kalau ada orang yang melihat masalah ini ya istilahnya belum seragam gitu. Yang pertama yang menurut gue hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya self awareness yang lebih tinggi ya. Yang tadi ya istilahnya bagaimana dia mau each other lah ya, punya level of understanding yang lebih tinggi gitu. Bagaimana kemudian kenyamanan orang lain itu juga bagian dari dirinya dia ya. Kalau udah seperti ini sebenarnya udah nggak perlu pakai cara-cara yang manipulatif gitu ya. Tapi kan kenyataannya dalam prakteknya ada beberapa juga hal-hal yang menurut gue ya istilah tidak ideal gitu. Sehingga bisa dibilang kita bisa gunakan cara yang agak manipulatif ya. Tapi manipulatifnya ini menurut gue manipulatif yang bisa dibilang positif. Gimana manipulatif positif ya? Jadi manipulatifnya itu lebih mementingkan kepentingan bersama ya. Jadi apa nih kira-kira, yang misalnya si istri nih, dia cari apa sih yang sebenarnya penting buat si laki-laki ya, dan kepentingan itu ditarik ya untuk di framing ulang gitu, yang juga memuat concern si istri ya. Jadi contoh misalnya gini, kan buat dia kan misalnya tadi ya masalah higienitas itu penting, tapi laki-lakinya nggak ngerasa itu penting gitu. Tapi dia tahu nih ternyata buat laki-laki penting untuk menjaga, misalnya ya dia ngerasa kenyamanan istri itu adalah sebuah value yang diperjuangkan. Nah istri ini bisa kemudian menggunakan itu gitu. Jadi kayak, sayang mungkin kamu nggak ngerasa ini penting ya, tapi aku ngerasa bahwa ya aku juga butuh nyaman ya untuk bisa menggunakan hal ini gitu loh. Ya jadi komunikasinya itu dicoba untuk kita sentuh ke value-value yang juga dihargai oleh si laki-laki ini ya. Jadi manipulasinya itu sebenarnya bukan manipulasi ya, persuasi mungkin ya gitu ya. Tapi buat gue manipulasi dan persuasi sebenarnya mirip ya. Itu pemikiran personal aja gitu. Jadi kita cari sebuah framing story baru yang memuat dua value tadi ya, value si laki-laki apa yang dianggap penting sama value si perempuan apa yang dianggap penting. Jadi dua-dua ini bisa mengakomodasi, sehingga kalau udah dua-duanya ini ngerasa ini lah, oh it's actually a problem gitu ya, disitulah solusi baru bisa diturunkan sebagai sesuatu yang nyata ya. Ini adalah satu dinamika berelasi yang gue bahas ya, jadi nggak usah ngomongin tentang makanya kan ini jadi penting gitu kalau lo punya planning yang udah begitu kompleks ya, udah keren banget nih ya lo susun gitu sebagai strategi untuk menghadapi Q1 ya sampai Q terakhir di tahun depan, tapi kemudian tim lu aja dinamika seperti ini aja problemnya tidak diselesaikan. Nah ini yang menurut gue pada akhirnya orang sering gak percaya sama plan ya. Bagaimana kita punya plan tapi sulit untuk diterjemahkan ke real world gitu. Karena memang ya work with people itu sesuatu yang gue rasa itu another skill sendiri sih, seperti itu.
Ya gue nggak tahu apakah kalian mendapatkan manfaat dari video ini atau tidak, tapi saya tidak peduli. Oke, I'll see you guys on my next video. Bye bye.